Setiap negara pastinya memiliki pasukan tentara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negaranya. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Dengan adanya pasukan Tentara Nasional Indonesia, maka kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tetap terjaga dengan optimal. Pasukan TNI pastinya salah satu pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat adalah Komando Pasukan Khusus atau disingkat menjadi Kopassus. Berbicara soal tentara, ada yang namanya Kopassus. Bagi sebagian orang mungkin sebelumnya mengetahui apa itu Kopassus dan bagaimana Kopassus itu terbentuk. Nah, sobat, untuk mengetahui tentang Kopassus lebih dalam lagi, tugas Kopassus, kami simak beberapa artikel yang telah terdaftar di website Kopassus. Sebelum membahas lebih jauh tentang Kopassus, kita perlu mengenal apa itu Kopassus. Dikutip dari website Kopassus, mil.id, Kopassus adalah seorang prajurit yang mampu menguasai berbagai macam taktik dan teknik ilmu perang, mahir serta andal dan bergerak secara cepat di berbagai medan, baik itu medan darat, laut, dan udara. Hari jadi Kopassus jatuh pada tanggal 16 April dan sangat dikenal dengan Korps Baret Merah. Sebutan itu sudah ada sejak lama, atau lebih tepatnya pada saat Kopassus pertama kali dibentuk. Moto dari Kopassus adalah lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Dari moto itulah seorang prajurit Kopassus menjadi lebih semangat dalam menjalankan operasi yang sudah diperintahkan. Kopassus berada dalam satuan TNI Angkatan Darat dan termasuk ke dalam bagian dari Komando Utama. Selain itu, Kopassus merupakan kepanjangan Komando Pasukan Khusus. Maka dari itu, untuk menjadi seorang prajurit Kopassus harus melewati beberapa tes terlebih dahulu. Seorang prajurit Kopassus yang sudah menggunakan Brevet Komando Pasukan Khusus menandakan bahwa prajurit yang sudah menggunakannya sudah dilatih dan ditempa secara serius dalam ranah pendidikan dan latihan, sehingga mempunyai keberanian, keterampilan, kecekatan sebagai prajurit komando yang meliputi kemampuan pada bidang operasi darat, laut, dan udara. Adapun tugas Kopassus yaitu sebagai operasi yang dilakukan oleh Kopassus seperti operasi militer perang atau disingkat jadi OMP, operasi militer selain perang, operasi militer perang, melakukan operasi intelijen khusus, melakukan combat SAR, melakukan serangan langsung terhadap musuh, menghancurkan semua persenjataan dan logistik musuh. Dan operasi militer selain perang, diantaranya yaitu ada anti teror, operasi anti insurgensi, separatisme dan pemberontakan, membantu pihak kepolisian dalam menjalankan keamanan, membantu tim SAR dalam mengevakuasi bencana alam atau musibah, atau melakukan pengamanan secara VIP. Itulah beberapa tugas Kopassus yang perlu diketahui. Adapun sejarah singkat Kopassus, kutip dari Kopassus. Sejarah singkat Kopassus berawal dari adanya pemberontakan yang terjadi di Maluku pada bulan Juli tahun 1950. Pada saat itu, pemberontakan yang terjadi di Maluku dilakukan oleh sebuah kelompok yang bernama Republik Maluku Selatan atau disingkat menjadi RMS. Untuk mencegah pemberontakan itu semakin luas, maka pimpinan perang Republik Indonesia pada masa itu mulai memerintahkan pasukannya untuk melawan semua pemberontak yang telah dilakukan oleh RMS. Adapun Panglima Tentara Operasi yang memberikan perintah dan memimpinnya langsung untuk melepaskan semua pemberontakan tersebut adalah Panglima Tentara Kawilarang. Sementara itu yang menjadi komandan tugasnya adalah Letkol Slamet Riyadi. Setelah peristiwa
itu terjadi atau operasi itu terjadi, pihak TNI melakukan pengkajian terhadap operasi tersebut dan mempertanyakan mengapa korban jiwa dari TNI lebih banyak. Dari pengkajian itu muncul suatu kesimpulan bahwa hal ini dapat terjadi karena semangat juang para pemberontak lebih tinggi bila dibandingkan dengan TNI pada masa itu, sehingga berhasil menggagalkan beberapa serangan TNI pada masa itu. Tidak hanya semangat yang tinggi, tetapi pihak pemberontakan RMS berhasil menggagalkan beberapa serangan TNI karena pasukan musuh juga memiliki perlengkapan senjata yang cukup lengkap, hingga taktik perang yang baik karena sudah memiliki pengalaman tempur. Selain itu, kemampuan individu pada pasukan musuh dalam menembak juga sangat baik. Setelah operasi menumpas pemberontakan sudah berhasil dan kemudian telah dikaji oleh pimpinan TNI pada masa itu, kemudian dari peristiwa itu mulai sadar dan dapat gagasan untuk melanjutkan pembentukan sebuah satuan pemukul yang bisa digerakkan atau diperintahkan secara tepat. Bukan hanya tepat saja, tetapi juga cepat dan harus menghadapi berbagai sasaran, berbagai macam mendapat walaupun medan berat sekalipun.